أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كلنا ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, dan juga tidak lupa salawat dan salam kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu beserta keluarganya dan juga sahabatnya senantiasa istiqomah sampai ke sana. Insyaallah saat lagi masih lihat kita akan tausiah yang akan diisi oleh guru kita yaitu Ustaz Dr. Faisal Hamdani. Sebelumnya izinkanlah kami menyampaikan beberapa buah pengumuman. Insyaallah masih lihat mulai di bulan Januari ini kita bertambah beberapa guru yang juga akan menjadi pengajar tetap di Masjid Al-Jihad. Yang pertama adalah Ustaz Dr. Razi Hasim, insyaallah akan mengajar rutin setiap hari Ahad pada salat maghrib di pekan kedua. Insyaallah besok maghrib akan dimulai. Lalu dilanjutkan insyaallah selanjutnya oleh guru kita juga yaitu Syekh Ahmad Mustafa bin Syahab yang juga insyaallah akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pada salat maghrib di pekan ketiga insyaallah pekan depan. Lalu juga dilanjutkan insyaallah di pekan kelima hari Sabtu pada salat subuh insyaallah akan diisi oleh guru kita juga yaitu Al-Habib Profesor Dr. Said Agil Husin Al-Munawwar. Baik, selanjutnya kepada Ustaz Fadil Maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, mari kita membaca Fatihah. Berwasilah dengan umul Quran ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hijab-hijab hati kita, diterangi cahayanya dengan nurnya. Allahumma ja'alna fi qalbina nura wa fi sam'ina nura wa fi basarina nura wa fi lahmina nura wa fi kulli jasadina nura. Dan mudah-mudahan kita terus dibantu Allah untuk mentaatinya sampai akhir hayat kita, sehingga kita nanti bisa berkumpul bersama Nabi, para sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Surah Asrar. Kita ambil bab 5 ya, di bayan taubah wa talqin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Jilani mengatakan, i'lam anna al-muratib al-madhkurah la tahsilu illa bit-taubah an-nasuh wa bit-talqin min ahlihi kama qala Allah Ta'ala wa alzamahum kalimatat taqwa. Beliau mengatakan bahwa ketahuilah martabat-martabat yang dijelaskan di dalam bab keempat, ya, bab
sebelumnya, ini tidak akan bisa dicapai. La tahsiru, tidak akan bisa dicapai kecuali kita melakukan taubat nasuha, taubat yang benar, ya. Taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian wabit talqin, dan menerima talqin dari ulama ahlinya, sebagaimana Allah katakan, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat taqwa. Wa alzamahum kalimat taqwa. Surah Al-Fat ayat 47, 48. Surah Al-Fat surah 48 ayat 26 maksudnya. Yang dimaksud dengan kalimat taqwa di situ kata beliau adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat taqwa dalam ayat itu dimaksudkan adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat taqwa ini, kalimat talqin ini, la ilaha illallah ini dalam bahasa lainnya disebut talqin. Ini harus diambil, ya, dengan syarat kata beliau bisyarti akhadhahu min qalbi. Harus diambil kalimat itu dari ulama-ulama yang qalbu mereka taqiyun. Qalbu mereka adalah qalbu orang-orang yang bertakwa, ya. Mimma siwallah, dan mereka hati mereka itu bersih dari selain Allah. La kullu kalimatan tasma'u min afwahil ammah. Tidak sama kalimat-kalimat la ilaha illallah itu kalau diambil dari orang biasa. Jadi bukan sekedar kalimat la ilaha illallah yang diambil dari mulut orang awam, afwahil ammah, bukan diambil dari orang-orang biasa. Karena kalau diambil kalimat ini, talqin ini dari orang biasa, sementara mereka sendiri hatinya belum hidup, belum bertakwa, belum penuh dengan zikrullah, maka kalimat itu tidak akan bermanfaat, ya. Meskipun lafaznya sama, kata beliau, wa in kana lafzi wahid walakinnal ma'na mutawafaut. Walaupun lafaznya wahid sama, tetapi maknanya, isinya, bobotnya itu tidak sama, tidak bisa disamakan. Kemudian beliau melanjutkan, inna ma yuhi idza akhadha bi dzari tauhid min qalbi hayyin. Bibit tauhid yang hidup tentu saja harus diambil dari qalbu yang hayyun, qalbu yang hidup juga, ya. Tidak bisa bibit tauhid itu diambil dari hati yang lalai, ya. Supaya apa? Supaya bibitnya itu menjadi badran kamilan, menjadi bibit yang sempurna, bibit yang berkualitas, ya. Sedangkan bibit yang tidak berkualitas tidak dapat tumbuh dengan baik, ya. La yang batu tidak bisa tumbuh dengan baik. Walidzalik badara kalimat tauhid fil Qur'an azim fi mawdi'ain. Oleh karena itu kata beliau, kalimat tauhid yang diturunkan dalam Quran memiliki dua makna. Pertama, kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Kalimat tauhid la ilaha illallah yang memiliki makna lahir saja. Ini yang pertama. Ahaduma muqarrad bi qawli zahir. Jadi perkataan secara zahir yang memakna zahir saja, la ilaha illallah. Ini yang pertama adalah kalimat tauhid untuk orang awam,
fahada fi haqqil awam, kata beliau. Ini yang kalimat tauhid yang memiliki makna lahir. Nah, yang kedua kata beliau, maqrunun bil ilmil haqiqi. Apabila kalimat tauhid itu ya disertai dengan ilmu hakikat, disertai dengan hidupnya hati, maka kata beliau sebagaimana Allah katakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Surah Muhammad ayat 19. Beliau mengatakan fahadha talqin bisababi nuzul hadil ayat li ajli talqin lil khawas. Nah, adapun talqin, kalimat talqin ini, kalimat tauhid yang kedua ini ya, ini kata beliau khusus untuk orang-orang khawas, lebih khusus lagi ya. Ayat ini kata beliau asbabun nuzul ayat ini adalah adanya talqin zikir untuk orang khusus yang ingin sampai usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh pengarang kitab Bustan Asy-Syariah, Syariah, beliau mengatakan orang yang pertama kali menginginkan jalan terdekat kepada Allah, terunggul tetapi termudah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka datanglah ya, waktu itu Ali bin Abi Thalib minta ditalqin oleh Rasul. Rasul tidak langsung menjawab, menunggu turun wahyu. Fantazirun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menunggu. Fanazala Jibril, maka datanglah Jibril alaihissalam. Kemudian walaqqana hadhil kalimah salasa marrah. Barulah ditalqin Imam Ali dengan kalimat ini. La ilaha illallah. Jadi Imam Ali termasuk salah satu sahabat yang langsung ditalqin Nabi ketika minta bimbingan. Waktu itu Jibril langsung datang kepada Nabi ya, untuk mengajarkan talqin ini. Dan talqin ini pertama kali diucapkan salah sama roh 3 kali. Selanjutnya Nabi SAW mengucapkan seperti ini yang diucapkan Jibril, kemudian bertalqinlah Imam Ali, lalu mendatangi para sahabat dan bertalqinlah sahabat secara berjamaah. Summa ja'a ila ashabi falaqqanahum jami'a, maka ditalqinlah seluruh sahabat yang hadir. La ilaha illallah. Jadi kalau sahabat itu Pak enak, langsung Rasul yang mentalqin mereka, mensyahadatkan mereka. Kalau kita ini kan yang mensyahadatkan kita gak jelas. Begitu kita lahir, tahu-tahu dapat syahadat. Dari mana dapat kita syahadat itu? Siapa yang mensyahadatkan kita? Nah, itulah salah satu penyebab lambatnya kalimat tauhid itu terhujam di hati. Lemahnya iman kita disebabkan makna kalimat la ilaha illallah itu tidak terhujam secara mendalam ke dalam lubuk hati kita. Kenapa? Ya karena kita mengambil talqin kalimat syahadat itu tidak dari ulama ar-rasikhuna fil ilmi, tidak dari ulama yang dalam, yang hidup hatinya. Ya. Maka disinilah nanti kalau kita pahami Syekh Abdul Qadir Jilani itu sangat menganjurkan sekali kita memiliki mursyid yang hati mereka sudah senantiasa ingat kepada Allah. Itu talqin yang kedua tadi. Yang hati mereka sudah terpaut kepada Allah, yang tidak lagi menginginkan kecuali selain Allah. Itu tingkat wali kan. Ambillah talqin dari situ, kalimat la ilaha illallah itu dari mereka. Itulah yang disebut dengan istilah lain namanya bai'at. Maka di zaman Nabi sahabat itu bai'at itu diwajibkan. Kalau nggak bai'at dianggap matinya nanti mati jahiliyah atau mati dalam keadaan Yahudi Nasrani. Dalam hadis sahih begitu. Hanya saja sekarang ini Nabi sudah tak ada. Siapa yang menggantikannya? Ya ulama lah. Ulama, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kitab ini ya, beliau mengatakan ya, setelah sahabat-sahabat ditalqin, maka Rasulullah SAW waktu itu juga bersabda, raja'na minal jihadil aswar ila jihadil akbar. Sebenarnya ini asbabun nuzulnya berkaitan perang Badar ya. Tapi di sini beliau ungkapkan, kita telah kembali dari perang kecil menuju perang besar, yaitu perang melawan hawa nafsu, jihad dan nafs. Nah, talqin ini salah satu senjata kita untuk memerangi hawa nafsu. Itu maknanya. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, musuhmu yang paling utama adalah sebenarnya nafs. Ya. Yang paling berat, qahar a'da fi wujudika minan nafs. Ya. Nafs apa yang paling berat? Yang paling berat untuk kita tata, kita tunjukkan adalah yaitu ya, nafs ammarah, nafs lawamah. Disebutkan beliau, nafs ammarah, nafs lawamah, nafs malhamah. Di sini beliau menyebut istilah malhamah. Ammarah, ammaratun bisu. Ammarah, nafsu yang selalu menyuruh buat jahat. Lawamah, lawamah ini nafsu yang labil, mencela dirinya sendiri, suka buat jahat. Sholat juga, jahat juga. Ya. Habis buat jahat nyesal dia. Lawamah. Fatataharus min aslakil zamimah al-bahimiyah. Nah, nafsu inilah yang mau diperangi, mau disucikan, mau dibersihkan, mau dilumpuhkan. Setelah dia lumpuh, maka bersihlah dirimu dari sifat-sifat bahimiyah. Ya. Muncullah sifat-sifat malaikat, hilang sifat-sifat kebinatangan yang tercela. Apa sifat kebinatangan yang tercela kata beliau? Ya, seperti ziyadatul akal wasyarab wan naum. Suka makan aja kerjanya. Ini sifat binatang, makan nggak berhenti makan, minum juga, tidur aja, malas. Jadi kalau ada orang kita masih suka makan banyak, nggak berhenti, tidur, rajin tidur, dikit-dikit tidur, nah ini sifat bahimiyah. Ya. Kemudian bercanda berlebihan, wallahu wasyabi'iyah. Ya. Kemudian allahu, berbuat sia-sia, canda berlebihan termasuk. Ya. Kemudian setelah itu, setelah kita talqin, tobat nasuha, diharapkan hati kita bersih itu. Kemudian ya, sifat binatang kita bersih juga. Kemudian yang kedua, bersih juga diri kita dari sifat sab'iyah, sifat binatang buas. Ya. Apa sifat binatang buas? Kalau ngodok, dikit-dikit marah. Semua masalah mau dimarahi. Ya. Ada masalah kecil, marah. Masalah besar, apa lagi? Naik mobil, macet. Ini goblok banget orang depan ini, nggak mau cepet. Ya. Padahal di depan lampu merah, emang macet. Diklekson sama dia. Begitu maju, kencang, sudah kencang. Kemudian dia lihat yang lain juga kencang, mau tersenggol sedikit, marah lagi, air lagi. Nggak jelas ini yang mau ngemudi, mau belok kanan atau belok kiri, semua dimarahi. Ya. Lampu merahnya juga dimarahi. Ini lampu merahnya lama banget, gua mau cepat, padahal lampu merahnya sudah standar ya. Itu semua dimarahi. Ini sifat binatang buas. Ya. Ini yang mau dihancurkan, dilululantakkan dalam diri kita. Maka jihad yang paling besar itu sebenarnya yaitu tadi jihad bin nafs, jihad melawan, menundukkan nafs kita, jiwa kita. Karena di dalam nafs kita, jiwa ini tercampur sifat kebinatangan,
binatang buas, hawa nafsu. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsi wa ma sawaha. Jiwa dan penyempurnaannya. Ya. Jadi tarikat itu membersihkan jiwa kita dari sifat kebinasaan supaya mencapai nanti nafsul mutmainnah. Kemudian apalagi? Kemudian beliau mengatakan lagi sifat-sifat kasabiyah ini wasyatam, ya. Suka marah, suka mencaci, dikit-dikit mencaci, salah dikit mencaci, memaki. Nah, ini juga sifat binatang buas. Kemudian wadar, suka mukul, ringan sekali tangannya, ya. Wal qahar, suka memaksa orang. Enggak boleh enggak tercapai, apa maunya harus dicapai, harus terjadi. Kalau enggak dia marah berat, ya. Wa idza tatahharat minha, kata beliau, juga dibersihkan dari sifat-sifat setan. Wa idza tatahharat minha faqad tatahhara minal asal az-zunub. Lompat. Wasyaitaniyah. Kemudian dihilangkan sifat-sifat kesetanan, sifat setan. Apa sifat setan? Al-kibr. Sifat setan itu sombong. Ini sifat karakter iblis. Sombong. Ya, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia, Allah. Ku ciptakan Adam dari tanah, aku dari api. Ini karakter iblis. Suka sombong. Yang merasa lebih dari orang lain, yang merasa dialah yang paling hebat. Kalau nggak ada dia, maka ya seluruh kegiatan akan terbengkalai, seluruh kegiatan tidak akan lancar. Ini sifat syaitaniah, sifat syaitaniah. Kibr. Wal ujub, ya, kagum dengan diri sendiri, merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Wal hasad, dengki, enggak boleh orang lain dapat nikmat, maka dia mau menghilangkan nikmat itu, supaya bagaimana nikmat itu hilang dari diri orang lain dan nikmat itu dia peroleh, atau paling tidak hilang dari orang lain. Ini hasad, dengki. Ini sifat-sifat setan, sifat iblis, ya. Kemudian wal haq, dendam. Dendam kusumat, wa ghaira dzalik, dan lain-lain dari sifat-sifat qalbu. Nah, kata beliau, wa idza tatahharat minha faqad tatahharat minal asal az-dzunub. Apabila kita mampu bersih dari sifat-sifat kebinatangan ini, sifat-sifat syaitania ini, maka inilah yang merupakan asal dari keburukan, kejahatan, asal dari dosa. Ini sumber dosa, ya. Suka marah, suka makan. Ya, kalau kan berapa banyak orang yang gara-gara gak makan dia mencuri merampok. Berapa banyak orang yang gara-gara marah cerai, ya, masalah sepele cerai, masalah sepele berkelahi, masalah sepele bunuh-bunuhan. Ini sifat kebinatangan. Berapa banyak orang karena sombong, karena dengki, hancur, hidup berantakan. Ini merupakan bahagian dari sumber dari kerusakan. Nah, apabila kita telah membersihkan diri dengan talqin, dengan taubat tadi, bersih hati kita dari sifat ini, maka jadilah fa'anta minal mutatahhirin wat tawwabin. Inilah yang dimaksud Allah dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya, ya. Nah, beliau menjelaskan lagi, faman taba an mujarrad jahiruz dzunub la yadkhulu fi hadhihi. Barang siapa tobat dari
dari dosa-dosa yang jahir saja, maka itu tidak termasuk dalam cakupan ayat ini. Ya. Kalau tobat dengan dosa lahiriah saja tidak termasuk yang disebutkan ini, meskipun dia bisa juga disebut taibun, orang yang bertobat, tetapi belum menjadi tawwab, belum menjadi orang yang sebenar-benar taubat. Karena dosa jahir saja yang ini yang terhapus. Ya. Kalau dosa hati, takabur, sirik, takabur, hasad, dengki, tidak bisa bersih dari hati kita, maka kita tidak bisa disebut dengan tawwabin. Kenapa? Karena kata tawwab dalam bahasa Arab pada ayat ini menggunakan sighah mubalaghah atau superlatif, sehingga yang dimaksud adalah tobatnya orang-orang yang khusus. Perumpamaan orang yang tobat dari dosa lahiriah saja adalah seperti orang yang memotong rumput hanya di batangnya saja. Jadi kalau tobat kita dengan tobat lahiriah, dosa lahiriah, itu sama dengan kita motong rumput tapi batangnya, tidak sampai ke akar-akarnya. Itulah hanya motong batangnya aja, ya pasti tumbuh lagi. Maka ilmu tasawuf ini memotong sumber kejahatan itu sampai ke akar-akarnya. Tidak hanya batangnya, harus sampai ke akar-akarnya. Ya. Sebab kalau akarnya tidak dipotong, sifat watak kebinatangan itu muncul lagi. Bapak Ibu, jiwa kita tidak, nafs kita tidak bisa mutmainnah. Kalau sifat kebinatangan, sifat syaitaniyah kita itu muncul lagi, masih ada akarnya di dalam hati kita, maka jiwa kita tetap tidak bisa tenang. Karena yang ingin kita gapai dari ilmu tasawuf ini adalah nafsu mutmainnah, ya. Maka dari itulah jalan yang paling pertama itu, yang utama adalah talqin dan tobat nasuha. Itu kata beliau. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang bertobat sungguh-sungguh dari dosa akhlak-akhlak yang buruk, ia seperti orang yang mencabut rumput hingga ke akar-akarnya, maka dapat dipastikan ia tidak akan tumbuh lagi. Kalaupun ada, itu termasuk kasus yang langka. Satu-satunya yang bisa merubah akhlak dengan sebaik-baiknya adalah ilmu rohani yang mencabut akar-akar kejahatan itu. Dan salah satu teknisnya adalah apabila hati kita sudah tertuju hanya kepada Allah, maka rasa marah hilang, sifat binatang hilang. Kuncinya di situ. Ya. Maka memang harus dihidupkan dulu hati itu, supaya hati itu terpaut terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau perhatian pandangan kita kepada selain Allah, itulah muncul nanti. Kenapa kita dengki? Karena perhatian kita ke makhluk. Ya kan? Wah, dia dapat ini. Coba perhatian kita ke Allah. Ya Allah, Engkau berikan dia nikmat yang banyak. Alhamdulillah. Berikan aku tambahan nikmat yang banyak, yang berkah. Semoga nikmat yang Kau berikan kepada dia bisa membuat taat. Dengki enggak ada. Kenapa? Karena kita memandang dengan pandangan Allah. Hati kita terpaut ke Allahnya, tidak ke bendanya. Ya. Maka talqin itu menghidupkan hati supaya terpaut terus ke Allah, supaya enggak terlihat kita lagi makhluk selain daripada Allah itu. Maka talqin itu diambil orang yang hatinya sudah seperti itu. Kenapa kita wujub takabur, sifat setan? Ya karena kita memandang diri kita. Oh, aku hebat, memandang kita diri kita lebih. Coba kita pandang Allah. Ya Allah, aku ini enggak ada apa-apanya. Aku terbuat dari setetes air yang hina. Bagaimana aku menyombongkan diri? Wong aku juga dari tetesan air kok. Diciptakan enggak punya tenaga, la haula wala quwata illa billah. Maka ketika Umar dipuji oleh seseorang, apa dia katakan? Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'azzibni mimma la ya'lamun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada prasangka dia,
dan jangan kau azab aku terhadap dosa-dosaku yang dia tidak tahu. Karena dia merasa tidak layak dipuji. Kenapa dia begitu? Karena hatinya terpaut ke Allah, hatinya memandang ke Allah. Ya. Kenapa kita marah? Ya karena kita tidak memandang ke Allah. Kita memandang yang jahil. Orang menyakiti kita, kita langsung marah, berontak. Padahal kalau kita pandang Allah, ya Allah ini ujianmu terhadap diriku. Ya Allah kuatkan hatiku, sabarkan aku ya Allah. Tapi karena kita tidak pandang Allah, kita pandang orang marah itu benci tadi, kita merasa hebat, kita marah. Jadi munculnya marah itu, sifat kebinatangan itu ketika hati kita tidak bersih dari selain Allah. Itu kuncinya sebenarnya. Maka kalau kita memandang dengan pandangan Allah, semuanya kulluhum khair, semuanya jadi baik. Musibah baik, bencana baik, kenikmatan baik. Gak ada yang gak baik bagi orang beriman. Kenapa? Karena hatinya terpaut kepada Allah, hatinya memandang Allah, hatinya memandang dengan pandangan Allah. Ya, aja sebenarnya kunci. Bagaimana sudah sampai ke sana? Ya talqin tadi, menghidupkan hati tadi. Maka kunci dari kejahatan itu sebenarnya adalah berpaling dari zikrullah. Wa may ya'shu 'an zikrurrahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Sama dengan ayat itu, sama dengan penjelasan beliau ini. Siapa yang lupa dari berzikir mengingat Allah, maka kami ikatkan bagi dirinya setan, setan itulah menjadi qarinnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan lagi, adapun posisi talqin di sini sebagaimana orang memotong rumput adalah alat untuk memotong segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala dari kalbu orang yang ditalqin. Nah, itu kan jelaskan beliau sebut itu. Jadi beliau mengatakan segala sesuatu selain dari Allah dari kalbu orang yang ditalqin. Jadi talqin itu hanya menghidupkan hati supaya hati kita itu terus menerus tertuju kepada Allah, tidak kepada makhluk. Seperti kita mengetahui orang yang tidak mau memotong pohon pahit, tidak mau bersusah payah menyempuh jalan sulit, dia tidak akan merasakan pohon manis. Ya, peribahasa kita berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, gitu kan? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya apa? Kalau kita sudah mujahadah melawan hawa nafsu, mengendalikannya, hati terpaut kepada Allah, maka nanti semua yang kita hadapi menjadi nikmat. Hatta musibah yang ditimpakan Allah kepada kita pun kita anggap sebuah kenikmatan. Itu luar biasa, Pak. Ya. Kalau sudah sampai kita ke makom itu, musibah kita hadapi, itu kita anggap kenikmatan. Seperti Nabi Ayub. Ya. Sampai seluruh tubuhnya itu sakit. Ada yang mengatakan sampai berulat, walaupun kisah Israiliyat terlepas dari itu saya atau tidak, sampai berulat kan. Ya. Padahal beliau kalau mau berdoa gampang saja. Ya Allah sembuhkanlah ya Allah. Sembuh. Tapi beliau tidak merasa, dinikmati saja, dijalaninya saja. Kenapa kamu tidak mohon disembuhkan? Malu aku. Aku sakitnya baru setahun, senangnya 9 tahun. Belum setimpal kenikmatan yang Allah berikan kepadaku dengan sakit ini yang kuderita. Sampai anak istrinya menjauh dari beliau karena sakit yang diderita. Hanya satu orang yang setia. Sampai kepada puncaknya, menyentuh hatinya, maka dia katakan, inni massanyad durhu wa anta arhamar rahimin. Ya, jadi bahasa Nabi itu bahasa halus sekali. Ya Allah, aku ditimpa kesulitan, ditimpa penyakit. Engkaulah Tuhan yang pengasih penyayang. Nah, coba, hanya nyindir Tuhan aja doanya, kan? Halus sekali bahasa hatinya kan. Kalau kita kan vulgar aja, ya Allah sembuhkanlah aku. To the point aja. Nabi Ayub
Inni massaniyad durru. Ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa penyakit. Sesungguhnya Engkaulah Tuhanku yang Maha Pengasih dan Penyayang. Wa anta arhamar rahimin. Nah, kayak minta nyindir ya, gitu ya, nyindir aja bahasanya. Bahasa sindiran aja. Nah, enggak to the point dia, enggak vulgar bahasanya. Itu bahasa qalbu, bahasa orang-orang yang sudah ma'rifat. Bahasa orang yang sudah kenal Allah. Nah, inilah tingkat manusia kan, tingkat para nabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan lagi, melanjutkan, tobat juga pada dasarnya terbagi menjadi dua macam. Ya. Tobat juga terjadi ada dua macam, kata beliau. At-taubatu ala nau'aini, taubatul 'am wa taubatul khas. Tobatnya orang umum, orang kebanyakan, dan tobatnya orang khusus. Apa yang dimaksud tobat orang awam? Ayyarji'a minal ma'asiyati ila ta'ah wa minaz zamimati ilal hamidah wa minal jahim ilal jannah. Yaitu orang yang kembali taat sesudah melakukan maksiat, ya. Berhentinya seseorang dari berbuat dosa, kembali kepada taat. Berhenti dari sifat tercela, kemudian melakukan sifat terpuji. Berhenti menuju jalan neraka jahim, kembali kepada jalan menuju jannah, surga, ya. Berhenti dari mengikuti keinginan jasad, ya, kembali melatih diri dengan zikir dan melakukan perjalanan ubudiyah, beribadah, wajuhdu wasa'i al-qawi, ya. Kemudian melakukan zikir, mujahadah, bersungguh-sungguh, berusaha, bertakwa dengan sekuat tenaga menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini tobat secara umum orang awam. Nah, yang begini aja kata beliau masih tingkat awam tobatnya kan. Bagaimana tobat dengan orang khusus? Adapun tobat orang khusus adalah ayyarji'a ba'da husuli hadhihi taubah, yaitu tobatnya seorang hamba setelah mampu menjalani tobat am. Nah, dimulai dengan tobat am tadi, yaitu tobat dengan meninggalkan amal-amal baik kepada amal-amal tingkat ma'rifah. Ini tingkat tinggi nih. Ayyarji'a ba'da husuli hadhihi taubah minal hasanat ilal ma'arif wa minal ma'arif ilal darajah wa minal darajah ilal qurbah wa minal qurbah wal lazzatin nafsi ilal lazzatir ruhaniyah wa huwa tarku ma siwallahi ta'ala wal unsu wan nadhri ila bi'ainil yaqin. Nah, ini kata beliau. Jadi kata beliau tobat orang khusus itu adalah, ya, meninggalkan amal-amal baik kepada amal-amal ma'rifah, meninggalkan amalan derajat kepada amalan qurbah. Amalan derajat itu maksudnya gini, Mak. Yang sebelumnya dah kita jelasin sebenarnya. Amalan derajat itu mau ke masjid. Kok kamu ke masjid? Ya banyak pahalanya, 27 derajat. Nah, hati kita enggak gitu lagi. Kok kamu ke masjid? Aku mencintai Allah. Aku menikmati apa yang diperintahkan Allah. Ya Allah mencintai orang ke masjid. Jadi tidak lagi pahala perhatiannya, ya. Kalau derajat masih pahala itu derajat. Tapi kalau qurbah itu kedekatan kepada Allah, itu niatnya sudah kecintaan, udah berisi kecintaan. Ya, ini tobatnya orang khawas. Itu khawas itu beramal soleh, nggak minta imbalan surga, nggak minta imbalan pahala lagi. Dia qurbah larinya. Ada kecintaan, kedekatan, kenikmatan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itulah amalan qurbah, amalan ma'rifah. Dari kenikmatan jasmani kepada kenikmatan rohani. Nah, segala ibadahnya yang kita lakukan itu terasa nikmatnya secara rohani. Kalau orang mencari qurbah, cari pahala, cari derajat, wah dipaksa itu, Pak, Bu. Ke masjid 20 derajat. Tapi sholatnya enggak nikmat, enggak khusyuk.
Coba perhatikan. Karena nggak belajar tasawuf, nggak belajar hatinya belum hidup dengan zikir Allah. Itu dipaksa betul itu. Karena ingin dapat pahala besar. Tapi ketika sholat di masjid nggak khusyuk, nggak nikmat sholatnya. Nah, di dalam ilmu tasawuf itu dihindari. Ya, karena levelnya lebih tinggi. Tobat orang khusus itu niatnya hanya karena ingin mencapai ridha Allah, hanya ingin menunjukkan atau ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka sholatnya nikmat, ibadahnya nikmat. Yang didapat adalah qurbah, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya. Kalau belajar mendalami ilmu tasawuf, ya, dia tidak hanya melihat nikmat jasmani, tetapi kepada ruhaninya itu terasa nikmat. Memang nggak bisa dipungkiri, Pak. Kalau hati kita sudah hidup, Pak, Bu, kita menyebut Allah itu nikmat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nikmat sekali. Nggak bisa kita bohongi hati kita. Nikmat betul, ya. Tapi memang harus rajin berzikir, rajin ngamalkan zikir, zikir talqin itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Kalau di Naksabandi 70.000 kali 7, 70.000 kali 7 berapa tuh? Wah. Makom, ada 7 makom itu. Ya. Minimal 3 makom, 70.000 nebus diri kita dosa, 70.000 untuk orang tua, 70.000 untuk guru. Baru tambah 4 lagi untuk orang beriman, ya, untuk para sahabat Nabi SAW sampai kepada nanti untuk keluarga kita dan untuk orang yang membenci kita. Itu pun ditalkinkan, dibacakan la ilaha illallah, dihadiahkan Fatihahnya kepada orang yang membenci. Supaya apa? Supaya mereka dapat hidayah. Ya. Kalimat talqin. Inti dari tobat ini, kata beliau, adalah fokus meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Fokus agar bisa bermesra-mesraan, ya, unsiyah dengan Allah dan melihat Allah dengan ainul yakin, dengan pandangan yakin, dengan ainul basirah, dengan pandangan ruh. Nah, ini tobatnya, Pak. Tarku ma siwallah ta'ala. Unus itu bahasa lainnya kerinduan yang sangat, meninggalkan segala sesuatu selain dari Allah. Ini kuncinya. Jadi belajar ilmu tasawuf ini, kita berbuat itu pandangannya Allah saja. Kita melihat segala sesuatu itu mandangnya dari pandangan Allah saja. Ya. Jadi selesai semua. Karena semua masalah ini berawal dari lupa dari zikrullah, lupa dari memandang dengan pandangan Allah. Kalau kita kena musibah, emang musibah itu kata Allah apa? Musibah itu apa kata Allah? Wa ma asabakum min musibatin illa biidznillah. Musibah itu tidak bisa menimpa kamu kecuali dengan izin Allah. Musibah itu apa? Kata Allah dan Rasulnya, untuk meningkatkan derajat, mensucikan kita dari dosa. Kalau kita masih berdosa, kalau dosa kita sudah hapus, sudah taubat, naik derajat kita. Lalu musibah itu baik apa buruk? Baik kan? Enggak ada yang buruk hidup ini, Pak. Karena Nabi itu yang dipesankan Nabi itu. Sebenarnya bagi orang beriman, kulluhum khair, seluruhnya baik. Enggak ada yang buruk bagi orang beriman. Tapi bagi orang beriman, bukan bagi orang Islam. Ya. Bagi orang beriman, seluruhnya baik. Kenapa? Ya, dapat musibah dia sabar, dapat nikmat dia syukur, ya baik. Maka separuh syukur itu separuh iman, sabar itu separuh iman. Kalau kita bisa menghadapi hidup dengan syukur dan sabar, sempurna iman. Nah, orang yang beriman itu hidupnya menakjubkan, karena tidak ada lagi yang buruk bagi mereka. Maka ketika kita melihat kebaikan, diberikan kebaikan, apa tasbihnya, zikirnya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi
tatimmas shalihat. Segala puji bagi Allah yang menyempurnakan kebaikan, menyempurnakan nikmat bagiku. Nah, ketika kita diberikan keburukan, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahi ala kulli hal. Tidak ada celaan di situ. Segala puji bagi Allah ala kulli hal, setiap keadaan. Jadi tidak ada tasbih yang mencela. Dapat musibah, melihat keburukan, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap hal, keadaan. Ini kalau kita memandang pakai ainul yakin, memandang segala sesuatu dengan pandangan Allah, dari pandangan Allah. Maka dalam pandangan Allah, isi langit bumi ini tidak ada yang wa ma khalaqta hadza batil. Tidak ada yang batil, tidak ada yang tidak punya manfaat. Bagi orang beriman, isi langit dan bumi seluruh kejadian semuanya adalah tarbiyah, pelajaran untuk memberikan manfaat, menambah yakin kepada. Ya, nggak ada Pak yang kosong dari manfaat, nggak ada yang batil, nggak ada yang sia-sia. Kalau kita memandang pakai ainul yakin, dengan mata hati, dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Semua guru-guru tasawuf kita, mursyid-mursyid kita mengatakan begitu, mengajarkan begitu kepada kita. Kemudian berlanjutkan lagi, semua hal yang ditinggalkan tadi adalah kasbul wujud, amalan-amalan jasmani. Sedangkan bagi orang yang ingin sampai wusul kepada Allah, kasbul wujud adalah termasuk dosa. Sehingga disebutkan dalam hadis kursi, keberadaanmu itu adalah dosa yang tidak bisa dibandingkan dengan dosa apapun. Wah, ini tinggi Pak pemahamannya kan? Ya, wa haulail madzkurati min kasbil wujud wa kasbil wujud dzambun kama qila ya wujuduka dzambun la yuqais bihi dzambun akhar. Apa maksudnya itu? Kira-kira gini. Keberadaan kita itu dosa. Ketika kita merasa diri kita ada, muncul ego, keakuan kita, itu dosa. Ketika kita merasa berbuat baik itu karena diri kita, bagi orang khusus itu dosa. Kenapa? Kita mengakui kebaikan itu dari diri kita. Kenapa kita bisa berbuat baik? Ya karena Allah. Kalau Allah mudahkan, lapangkan hati kita ke masjid, lapangkan hati kita i'tikaf. Ya. Maka Bapak Ibu hadir kemari, itu bukan karena Bapak Ibu, ya karena Allah. Kalau kita merasa karena diri kita, hilang. Itu bagi orang abror, orang tasawuf, itu masih dosa. Kasbul wujud, merasa kita punya kasab, usaha, masih dosa. Haluskan gajinya, tinggi Pak. Ya. Kamu kok bisa berhasil? Oh iyalah, aku kerja keras. Dosa itu. Gak bisa begitu dalam tasawuf. Kamu kok berhasil? Alhamdulillah, hadza min fadlillah. Aku dibantu Allah. Ini dari Allah semua. Aku cuma usaha saja, kerja saja sebisanya. Yang beri ini semua Allah. Aku gak ada apa-apanya. Kadang juga gagal. Ini diberi Allah begini, dilebihkan rezeki. Beda kan? Jadi nggak ada keakuan itu. Jadi keberadaan diri kita, keakuan kita, munculnya ego diri kita itu, keberadaanmu itu dosa. Ya. Maka hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Nah, itu dibuat kaedah oleh sebagian ulama begitu kan. Wasayyiatul muqarrabin hasanatul abrar. Apa kata beliau? Ya. Segala kebaikan manusia di kelas abrar itu adalah keburukan di kelas muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu tadi. Ya. Walaupun kita sudah berbuat baik, tapi kalau masih ada akunya, itu sudah masih dosa dalam pandangan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW sendiri istighfarnya 100 kali dalam sehari. Mohon ampunlah engkau Muhammad ya atas dosamu, kata Allah Subhanahu wa taala.
Yang dimaksud dengan dosamu pada ayat di atas adalah dosa karena keberadaanmu. Tobat di tingkat inilah yang disebut inabah, kembali. Karena hakikat inabah adalah kembali dari selain Allah kepada Allah dan meniti tangga al-qurbah menuju alam terakhir, alam lahud, untuk melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad SAW pun istighfar setiap hari 100 kali. Wastaghfir li dzambik, surah Muhammad ayat 19. Mohon ampunlah engkau Muhammad terhadap dosa-dosamu. Maksudnya apa? Dosa keberadaannya. Dosa keberadaannya ya, ketika kita merasi diri kita ada ya. Maka hakikat sebenarnya itu la ilaha illallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah. Berbuat baik kita tapi merasa kita yang buat baik, itu juga dosa bagi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit lagi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai hamba-hamba yang jasadnya di bumi tetapi kalbunya di arasy Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda Nabi, innallaha ibadan abadanuhum fid dunya wa qulubuhum tahtal arasy. Ruhani mereka selalu bersama Allah, munajat. Ini para nabi, para rasul, para wali. Ya jasad mereka memang di bumi, tapi kalbu mereka, ruh mereka, hati mereka senantiasa bersama Allah, di arasnya Allah, memandang Allah. Adapun melihat Allah di dunia tidak akan berhasil. Yang dapat dilihat di dunia adalah sifat-sifatnya dari cermin kalbu. Ya. Adapun melihat zatnya di dunia tidak bisa berhasil, kata beliau. Yang bisa dilihat adalah sifat-sifat Allah. Kalbu manusia akan melihat pantulan jamalullah, keindahan Allah dari cermin kalbunya, hatinya. Sebagaimana ungkapan pengarang Al-Mirsyad, semua hati laksana bunga yang sedang berkembang, semua jiwa seperti barisan burung yang terbebas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musyahadah seperti ini digambarkan oleh Umar bin Khattab tidak dapat dicapai kecuali melalui talqin dari seorang syekh, dari seorang ulama, dari seorang wali Allah yang sudah wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia diterima. Juga termasuk dari as-siddiq, as-sabiqin, orang-orang yang mereka ditempatkan Allah di bumi untuk menyempurnakan orang-orang yang masih kurang, naqisin, dengan perintah Allah melalui Nabi SAW. Dikit lagi, adapun para wali diutus Allah kepada orang-orang khawas, bukan untuk orang awam. Sedangkan Nabi SAW diutus kepada orang awam sekaligus orang khawas dengan membawa syariat sendiri. Sedangkan para wali diutus untuk orang khusus tetapi tidak membawa syariat sendiri, sehingga ia tidak bisa menjalankan tugasnya kecuali dengan mengamalkan syariat yang dibawa Nabi SAW. Kalau ada wali mengaku membawa syariat sendiri, maka kufurlah dia. Paham itu Pak? Ya. Jadi wali-wali Allah itu, ini Pak, salah satu rahasianya. Kalau Bapak sudah enak, sudah ingin mendalami ilmu tasawuf, dijumpakan Allah dengan mursyid, dengan seorang wali, itu pertanda Bapak Ibu adalah sudah masuk dalam golongan orang khusus. Kenapa? Karena wali-wali Allah itu hanya diutus kepada orang-orang khusus dari orang-orang awam. Paham? Bapak Ibu sudah masuk dari orang khusus kalau sudah mau mendalami ilmu tasawuf. Maka yang dalami tasawuf ini gak banyak, yakin gak banyak, gak seperti orang kebanyakan. Masjid-masjid besar aja yang mengkaji tasawuf, praktisi tasawuf gak banyak gurunya. Kenapa? Karena orang yang sudah tertarik hatinya untuk mengenal zat Allah, mendalami mengenal Allah secara lebih rinci dengan mata hati, dengan roh, dengan kalbunya, udah tertarik tajam ke sana, tertarik kuat, itu pertanda kita sudah, dan dijumpakan dengan wali-wali Allah, itu pertanda kita sudah termasuk golongan orang khusus. Kenapa? Karena para wali itu diutus untuk orang khusus, bukan untuk orang awam.
Kalau para nabi diutus untuk orang awam dan orang khusus. Walaupun para wali diutus untuk orang khusus, tapi wali itu tidak membawa syariat baru. Dia hanya membantu membersihkan orang-orang yang masih kurang. Ya. Oke, saya kira itu saja penjelasan bab 5 tentang buku ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang belum paham yang bertanya silakan. Ada yang mau tanya, Bapak Ibu? Atau sudah paham semua? Mungkin nanti saya bolak-balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pencerahan Pak Ustadz begitu mendalam. Mohon maaf yang saya tangkap begini, bahwasanya untuk menjaga kolbu ini di dalam bertakwa itu tadi perlu dengan seorang muslim untuk ditalkin maupun dihayat. Kemudian bagaimana untuk menuju ke mursyid itu, bagaimana kami misalnya saya, siapakah mursyid itu yang untuk bisa mentalkin dari kami misalnya. Terus kemudian yang kedua, apakah ini tadi Allah yang akan menunjukkan ataukah kita harus ikhtiar untuk mendapatkan seorang mursyid? Kemudian yang kedua, bagaimanapun dalam perjalanan hidup ini kadang iman itu naik turun. Pada saat ini apakah perlu mendatangi mursyid lagi pada saat kita mungkin kondisinya agak kurang baik sehingga perlu dalam lagi atau dirawat oleh seorang mursyid? Ya. Yang ketiga, kalau kita hubungkan dengan surat Al-Kabut 45, di situ diantaranya orang yang beriman itu adalah yang membaca Al-Quran, termasuk memahaminya, kemudian sholat, pelaksanaan mendirikan sholat untuk mencegah kemungkaran, dan yang ketiga dzikrullah, mengingat Allah itu sebagai ibadah yang lebih utama dari ibadah yang lain. Mohon bicara Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi kita sebutkan tadi sudah dijelaskan beliau Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau dalam pandangan ahli qurbah, orang-orang yang dekat kepada Allah, ya, maka pertemuan kita kepada mursyid itu adalah bahagian dari petunjuk Allah. Artinya Allah yang menunjukin, Allah yang berikan karunia. Dalam ilmu syariat, ilmu asbab atau level abrar, orang-orang berbuat baik, selalu dikaitkan dengan asbab. Apakah kita perlu ikhtiar? Iya. Emang level kita di sana. Makanya Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu kan pernah dialog. Kata Imam Malik, ketika Imam Syafi'i bawa apel anggur, Imam Malik bersyukur, alhamdulillah saya dikirimkan Allah anggur hari ini. Tadi saya pagi-pagi sudah berharap bisa makan anggur. Ternyata Allah hantar anggur ke diri saya. Datang Imam Syafi'i, alhamdulillah Syekh, tadi saya berusaha keluar dari rumah, bekerja cari uang, dapat uang, kemudian saya belikan anggur. Jadi makom saja nih Pak. Jadi Imam Syafi'i menggambarkan makom abrornya, yang Imam Malik tadi bahasanya menggambarkan makom kurbahnya, kedekatannya kepada Allah tadi. Jadi gitu. Apakah kita harus berusaha di tingkat abror? Iya, harus berusaha ikhtiar. Tapi di tingkat hati kurbah, di tingkat orang-orang soleh yang lebih tinggi,
Ketika kita menemukan itu, kita tidak merasa bahwa itu kena usaha kita. Sebab Allah memberi itu tidak perlu tanpa sebab, tak butuh sebab Allah. Sebenarnya gitu Pak. Kalau Bapak Ibu nggak percaya Allah nggak butuh sebab, lihat orang yang meninggal. Ada nggak orang sehat meninggal? Ada kan? Nggak ada sebabnya. Jadi orang Allah Subhanahu Wa Taala menghidup mematikan itu sebenarnya nggak butuh sebab. Yang butuh sebab itu adalah akal kita. Kenapa meninggal ya? Akal kita mencari sebabnya. Hukum asbab. Kalau Allah bertindak nggak butuh sebab, sebenarnya nggak butuh dia Pak. Ya, itu Allah Subhanahu, karena Dia maha kuasa, maha menentukan. Ya, itu pemahaman level kurbahnya. Jadi kalau memang kita membersihkan diri, ya carilah mursyid. Saya sudah mengajar udah berapa tahun di sini kan? Saya lupa. Saya sudah talqin, yang sudah saya talqin amalkan zikir la ilaha illallah. Talqin yang saya berikan itu talqin dari tarekat Qadiriyah Hanafiyah. La ilaha illallah. Bapak Ibu tinggal ngamalkan aja sebenarnya yang sudah ditalqin. Banyakin saja la ilaha illallah itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, saya dengar Ustaz Ar-Raji juga sudah masuk kemari, sudah rutin. Minta aja talqin dari beliau. Beliau pun setahu saya sudah mursyid atau sudah paling enggak sudah khalifah. Ya, sudah ilmunya sudah bagus. Jarang-jarang ada ustadz besar yang ilmu tasawufnya seperti beliau. Bahkan sebagian mursyid kita kadang-kadang agak takut karena beliau menyampaikan yang tinggi-tinggi sangat vulgar gitu kan. Nah, ilmu yang sangat tinggi sangat vulgar. Di YouTube kalau di kajian khusus sebenarnya nggak masalah. Sebab Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu tasawuf ini kata ulama-ulama kita mursyid itu hampir merata, ulama mursyid mengatakan hal yang sama. Ilmu tasawuf ini sebenarnya seperti emas. Nah, emas ini kalau diberikan orang yang ngerti harga emas, dia sangat-sangat menghargainya. Ya. Tapi kalau emas ini diberikan kepada diberikan kepada kambing, kepada kucing, adakah kambing kucing menghargai emas? Enggak berharga sama mereka, Pak. Maka memberikan ilmu tasawuf kepada orang yang tidak ahlinya sama seperti memberikan kalung emas kepada kambing dan kucing. Itu hampir merata ulama mursyid mengatakan begitu. Itu kaidah ilmu tasawuf ini. Ya, kenapa dia enggak berharga sama dia? Enggak adanya juga enggak berharga. Padahal kalau dijalaninya itu, diamalkannya, itu benar. Apalagi di buku ini kan, berharga sekali. Disebutkannya cara zikir kita, talqinnya, teknisnya, sampai kita nanti kalau Allah izin terkasap, terpandang kita dengan tiplul ma'ani. Tiplul ma'ani itu wajah ruhani kita yang sebenarnya, diri sebenarnya. Nah, itu kan Nabi gak bongkar itu untuk semua orang. Itu masa Nabi ada sebenarnya ilmu seperti itu. Nah, itulah wali-wali Allah lah yang menjelaskannya, merincikannya kepada orang khusus lagi gitu. Makanya ilmu tarikat itu kenapa dia lebih eksklusif? Karena itu tadi. Karena tidak semua orang bisa menerima. Kenapa? Karena levelnya belum cukup waktunya. Kalau bahasa saya belum cukup umur untuk menerima ilmu ini gitu loh. Ya. Belum cukup umur atau belum cukup ilmunya. Kenapa belum cukup ilmunya? Karena dia masih memahami segala sesuatu dengan yang jahir, dengan akal. Belum masuk menyentuh qalbu yang paling dalam. Nanti kalau sudah masuk amalan-amalan ini ke qalbu yang paling dalam, baru ilmu tasawuf pelan-pelan mudah dia terima. Maka Ibnu Taimiyah awalnya nentang tasawuf. Dia ngaku malik, udah di penjara bertahun-tahun, di penjara banyak munajat, nyentuh ke hati, akhirnya mendalami tasawuf. Akhir hidupnya memuji tasawuf. Begitu Pak. Nah, walaupun ulama besar begitu juga. Nah, ulama besar saja seperti itu, bagaimana dengan orang awam? Maka kalau ada orang menentang tasawuf, ya kita maklumi saja. Karena belum cukup umur dia sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena terlalu banyak menggunakan itu tadi, ilmu asbab tadi, akal masih banyak. Kalau kita menggunakan ilmu rohani, ilmu hati, ini gampang sekali nerimanya. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
illallah, la ilaha illallah. Getar gak? Getar gak saya baca gitu? Saya di sini dong gemetar ini, udah merinding di dalam. Ya. Nah, kalau Bapak getar, aduh mudah Bapak nerima ilmu tasawuf. Karena sudah hidup hatinya, rohaninya. Kalau belum getar, masih separuh-paruh, 50-50. Ya, kalau zikir itu kalau diterusnya kita bisa meraung, menjerit kan, merindukan Allah itu tadi kan, merindukan memandang zat aslinya. Ya, karena kita masih terus dikasih tahu, dilihat kan hanya zat yang tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna, tapi bisa dirasakan keberadaannya. Wah, tertarik hati kita itu pada firman-Nya yang mengatakan, ya, kata Nabi yang mengatakan nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan wajah aslinya, wajah zatnya, ya, dengan perbedaan pendapat lah ya. Allah itu bisa saja berbentuk bertahwil namanya, dalam bentuk yang dia sukai, bisa dia bentukkan. Itu buat kita terpana. Itu di akhirat nanti Allah tunjukkan menurut sebagian ulama. Kalau di dunia ini tak bisa, hanya pakai nur hati, melihat jamalnya, keindahannya, keindahan nurnya. Ya. Maka silakan Bapak ikutin saja, cari mursyid yang kalau Bapak kemarin sudah bayat dengan saya, teruskan zikir Allah. Boleh nanti dibayar dengan Ustaz Raji dan lain-lain yang mereka bertarikat gitu ya, bertarikat. Dan yang bisa membayar itu sudah minimal tingkat khalifah. Ya, kalau dalam tarikat khalifah yang bisa, yang enggak semuanya dibolehkan. Kalau masih murid baru-baru enggak boleh. Alhamdulillah saya memang sudah khalifah di 2 tarikat, Naqsabandiyah dengan Qadiriyah. Ya. Jadi saya sudah dapat izin membaiat. Kalau di Naqsabandiyah sudah dapat izin membawa zikir tawajuh. Ya, membawa zikir tawajuh itu kalau dalam tarikat ya bahasanya kira-kira ginilah. Ini kalau di dalam ilmu tarikat itu kita mau berzikir, hadapkan hati ke Allah. Nih ruhani Bapak Ibu ini kita satukan. Saya sambungkan ruhani saya kepada Bapak Ibu semua, seolah-olah ruhani kita ini nyatu, dan saya menghadapkan ruhani saya dan ruhani Bapak ke Allah semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, ruhani kami ini bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Ruhani kami bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang maujud sebenarnya kecuali Engkau ya Allah. Nah, begitu. Maka nanti kalau hati kita khusyuk, itu kekhusyukan yang dialami guru itu kita dapatkan gitu. Kalau nyatu hatinya. Tapi kalau hati Bapak masih ngelayang-ngelayang ke sana kemari, yang nggak ikut dalam lingkaran ruhani itu, kira-kira begitu ya, lingkaran rasa itu, nggak nyambung rasanya. Ilmu rasa ini kira-kira gini Pak, sebenarnya gampang, cuman banyak orang nggak tahu karena tidak beramal, tidak mengamalkan. Ketika kita melihat misalnya orang-orang Palestina, kita lihat dibunuh, dibantai, nangis nggak kita? Nangis nggak? Kita hayati, dilihat dibunuh, dibantai, ada yang dipotong, ada yang dibom, nangis nggak? Ada anak-anak menjerit, nangis nggak? Saya mau tanya, Bapak kenapa nangis? Apa hubungannya? Wong Bapak di Indonesia kok bisa nangis, kenapa? Bapak dan Ibu tidak sadar, waktu Bapak memperhatikan itu, Bapak menyambungkan rasa ke mereka, sehingga apa yang mereka rasakan kontak ke rohani kita, terasa. Sedihnya, tersiksanya, begitu mereka, ya, rasa mereka itu kontak ke kita. Akhirnya kita merasakan apa yang dirasakan mereka, bercucuranlah air mata kita, menangis. Itulah ilmu ruhani, itulah ilmu rasa sebenarnya. Itulah ilmu tarikat, itulah ilmu rabitoh. Jadi ketika kita merabitoh dengan guru kita tadi, apa yang dirasakan guru, kedekatannya ke Allah itu kita rasakan. Itu ilmu rahasianya sebenarnya. Banyak orang nggak ngerti.
Ya, padahal kita amalkan tiap hari-hari, tapi kita nggak ngerti ilmunya gitu ya. Kita ngamalinnya tiap hari kan, padahal kita nggak ada hubungan kan. Oh dia yang merasa sakit kok, oh dia yang dibombardir kok, oh dia yang badannya kesakitan. Aku kan sehat di sini, nggak ada hubungannya. Jauh banget lagi kan dari Indonesia ke Palestina. Tapi ruh itu dia tidak terbatas ruang dan waktu. Kecepatan ruh dan rasa nggak ada yang batasinya. Itulah yang membuat kita bisa dekat dengan Allah dengan Mi'raj tadi. Karena dia tidak terbatas ruang dan waktu. Itu Allah tuh kita bilang. Allah. Ini langsung itu Allah. Tapi nggak boleh tunjuk tangan. Kalau ditunjuk tangan dia bertempat. Tunjuk pakai mana hati. Itu Allah tuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu Allah. Itu Allah. Tunjuknya pakai mata hati, karena dia meliputi ruang dan waktu. Kalau kita sebut itu Allah, salah, karena itu dalam ruang dan waktu. Gak boleh tunjuk pakai tangan. Warifatnya begitu Pak. Ya, sekira gitulah Pak jawabannya ya. Cukup. Astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li asatidina wa li masyayikhina wa li ahli baitina wa li azwajina wa li awladina wa li abnaina wa li jaddatina wa li ajdadina ya rahman wa li jami'il muslimin wal muslimat ya raqib al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al-hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Allah yang menghidupkan dan mematikan, yang berdiri sendiri ya Allah yang Maha Kuat. Hidupkanlah hati kami ya Allah. Hidupkanlah hati kami dengan cahaya-Mu. Bukakan pintu mata hati kami. Hidupkan hati kami dengan cahaya-Mu ya Allah, sehingga hati kami senantiasa mengingat-Mu, berzikir kepada-Mu ya Allah. Jadikan hati kami hati yang khusyuk, yang tunduk kepada-Mu ya Rahman. Jangan jadikan hati kami ini hati yang lalai, yang berisi kesombongan. Bersihkan jiwa raga kami, jiwa kami ya Allah, dari sifat-sifat syaitaniah, sombong, iri, dengki, hasad. Bersihkan nafsu jiwa kami ya Allah dari sifat-sifat kebinatangan ya Allah, yang pemalas, yang selalu lupa kepadamu ya Allah, yang suka marah, yang suka membenci ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah, yang suka memakan yang haram, makan berlebihan ya Allah. Mampukan kami ya Allah, berikan kami kemampuan untuk mengendalikan nafsu jiwa raga kami ya Allah, agar kami senantiasa tunduk patuh kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami sebaik-baik hamba-Mu ya Allah. Berikanlah kami hal yang terbaik yang Kau berikan kepada orang-orang yang soleh ya Allah. Terima segala ibadah kami ya Allah. Sempurnakan iman kami, sempurnakan takwa kami, sempurnakan ihsan kami ya Allah. Sempurnakan ya Allah kesolehan kami. Jadikan kami orang yang mukhlis, mukhlasin, orang yang selalu ikhlas, yang hatinya hanya terpaut kepada-Mu ya Allah, yang berbuat dalam kehidupan ini hanya mengharapkan ridho cinta-Mu ya Allah. Berikan kami kebaikan dunia dan akhirat ya Rahman. Mudahkan urusan dunia kami, permudah kami mentaati-Mu, menjalankan taat kepada-Mu ya Allah. Takdirkan kami sebagai orang-orang yang beriman, bertakwa, dan takdirkan kami bahagian dari orang-orang yang mencintai-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawwabin, wa ja'alna minal mutatahhirin, wa ja'alna min ibadikas sholihin, wa ja'alna min ibadikal mu'minina haqqa, wa ja'alna min ibadikal muttaqin, wa ja'alna min awliyaika wa ahli ta'atika ya rahman rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna